Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan ya Allah curahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita sampai hadis yang ke Al-Hadithur Rabi' wal Ishrun, hadis yang ke-24. Qala al-Mu'allif rahimahullah, Al-Hadithur Rabi' wal Ishrun an Abi Dzar al-Khifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa naghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lam tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khaira dzalik fala yalumunna illa nafsah. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-24 dari Abu Dzar Al-Khifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman ala nafsi, terhadap diriku, wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan kedzaliman itu perkara yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum dalun, setiap kalian adalah dalam keadaan sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap kalian adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan kepadanya, fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin, setiap kalian adalah dalam keadaan telanjang, illa man kasatuhu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya, fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah di waktu malam dan siang. Wa naghfiru dzunuba jami'a,
dan aku akan mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri, kalian tidak akan bisa memberikan mudarat, membahayakanku. Fatadurruni, kemudian kalian membahayakanku. Walam tablughu naf'i, dan kalian sekali-kali tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Fatangfa'uni, kemudian kalian memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law an awalakum, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin, kanu al atqa qalbi rajulin wahid minkum, mereka berada di atas hati yang paling bertakwa di antara kalian, ma zada dzalika fil mulki, maka itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, law an awalakum wa akhirakum, seandainya orang yang pertama, sejak pertama sampai terakhir, manusia dan jin, mereka berada di dalam hati yang paling fajir di antara kalian, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian dan sampai terakhir, manusia dan jin, mereka berkumpul dalam satu tanah lapang, kemudian mereka semua minta kepadaku, fa'taitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian aku berikan masing-masing permintaannya, ma naqasa dzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, illa kecuali kama yang kusul mikhyatu, sebagaimana berkurangnya mikhyat, yaitu jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, itu semua hanyalah amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum, aku hitung untuk kalian. Tsumma uwafikum iyaha, kemudian aku sempurnakan untuk kalian. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada khairu dzalik, namun barang siapa yang mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Tema asal muslimin rahimakumullah, ini diantara hadisnya yang lumayan panjang, hadis ke-24 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian sarah Sahih Muslim Al-Abad rahimahullah taala, beliau memberikan penjelasan tentang hadis ini. Poin yang pertama adalah Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Perkataan Abu Dzar, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Hadis ini disebut hadis qudsi, ya, ibarat seperti ini, fi ma yarwihi, dari apa-apa yang beliau meriwayatkan dari Rabb-nya, ya. Itu termasuk hadis daripada hadis qudsi, ya. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah ma yusnidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rabbih, sesuatu yang Rasulullah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menyandarkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya hadis qudsi. Sebagaimana tadi dalam hadis ini, fi ma yarwihi an rabbih, dari apa-apa yang beliau meriwayatkannya dari Rabb-nya. Jadi lafaz itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum haraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan aku jadikan kezaliman di antara kalian perkara yang haram, maka janganlah saling mendolimi. Apa itu dolim? Dolim adalah wat'u syai' fi khairi maudhihi. Dolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya adalah kezaliman. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap dirinya kezaliman.
ma'a qudrati alaihi wa ala kulli syai'in, bersamaan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, Allah mampu untuk melakukan hal semuanya. Fala yaqum min dzulmu, namun tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala itu sifat kedzaliman abadan selama-lamanya. Maka sifat kekurangan kedzaliman itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengharamkan adanya kedzaliman terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Likamali adlihi Subhanahu wa taala, karena sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak ditunjukkan di dalam Al-Qur'an tentang Allah itu tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat yang ke-31, "Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad." Tidaklah Allah menginginkan kedzaliman terhadap seorang hamba. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 46, "Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid." Dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 44, "Innallaha la yadlimu an-nasa syai'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia sedikit pun. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 40, "Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi meskipun hanya seberat biji dzarrah, biji yang paling kecil, tidak akan berbuat kedzaliman. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min fala yakhafu dzulman wala hadman." Maka barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, maka janganlah takut dia didolimi. Ay la yakhafu naqsan min hasanati, maknanya ketika seorang itu berbuat kebaikan, maka jangan takut kebaikannya akan berkurang, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ziyadatan fi sayyi'atihi, dan jangan takut akan ditambah tentang keburukannya. Au tahmilu sayyi'ati khairi, atau akan menanggung kejelekan orang lain. Tidak. Maka barang siapa buat beramal soleh dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yakhafu dzulman wal hadman, maka janganlah dia takut akan didolimi. Maknanya ketika dia berbuat baik, pasti Allah akan memberikan pahala kepadanya dan tidak akan mungkin menambah keburukannya. Begitulah tidak akan mungkin akan membebankan keburukan orang lain kepada dia. Maka Allah tidak akan mendolimi orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Nafyu dzulmi anillahi azza wa jalla fi hadhil ayat. Maka dalam ayat-ayat tadi Allah menafikan, meniadakan sifat zalim pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan akan kamalu adlihi, kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam juz 2 ayat ataupun juz 2 halaman 36, beliau mengatakan, wa qalu khalaqal af'alil ibad wa fiha ad-dzulmu la yaqtadi wasfuhu bidzulmi subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan hamba, ya, maka di dalamnya tidak ada yang namanya kedzaliman. La yaqtadi wasfu bidzulmi, maka tidaklah mengharuskan sifat Allah Subhanahu wa taala itu berbuat zalim. Maka perlu kita ketahui bahwasanya perkara takdir ketika sesuatu ini yang menciptakan, yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mentakdirkan, ya, itu adalah Allah adil, tidak ada kedzaliman. Adapun makdurat, sesuatu yang ditakdirkan, itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu menunjukkan akan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan ada kekufuran, ada maksiat, ya, ada kebodohan, itu ada hikmahnya. Maka tidak boleh disandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah ciptakan, Allah yang takdirkan, itu semuanya adalah baik. Itu semua adalah adil.
Ketika Allah menciptakan adanya kekufuran, adanya kejelekan, maka itu adalah lihikmatin, karena ada suatu hikmah. Kenapa Allah memberikan musibah? Kenapa Allah memberikan hukuman? Maka ini adalah suatu hikmah. Bukan berarti kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad haram Allah taala 'ala ibadi adzulma. Jadi indikasi yang pertama, Allah mengharamkan terhadap dirinya sifat zalim. Maka menunjukkan Allah adalah maha sempurna dalam keadilannya. Yang kedua adalah Allah mengharamkan kezaliman kepada sesama hamba, sesama manusia. Fala yadlimu ahadun nafsah, maka janganlah seseorang mendolimi dirinya. Wala yadlimu khairuhu, dan jangan pula mendolimi orang lain dalam 3 hal, baik dalam harta, dalam kehormatan, atau dalam darah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga, ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, masing-masing kan adalah dalun, dalam keadaan sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang berikan orang yang aku beri hidayah, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang berbunyi, khalaqtu ibadi hunafa, aku menciptakan hambaku dalam keadaan hunafa, dalam keadaan lurus, dalam keadaan muslim. Maka ini tidak bertentangan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, anak Adam, itu sesuai dengan fitrahnya, yaitu apa? Menerima Islam. Mereka condong kepada Islam, condong kepada kebaikan, dan siap untuk menerima daripada Islam kebaikan dengan kekuatannya. Tapi untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan hidayah, tentunya harus ada usaha. Tentunya harus ada usaha untuk belajar Islam, ditunjukkan dengan adanya perbuatan. Karena sesungguhnya sebelum manusia itu belajar, mempelajari, berusaha, mereka dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sesuatu pun, dalam keadaan jahil. Dan juga dalam surah Ad-Duha Allah mengatakan wajadaka dhalan fahada, dan dia Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan dolan, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tersesat. Fahada, maka Allah pun memberikan hidayah. Maka maksud daripada wawajada, Allah mendapati engkau dolan, maknanya engkau tidak mengetahui ilmu, tidak punya ilmu. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad Alkitab, Al-Quran, kemudian dan juga Sunnah. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh min amrina. Roh itu termasuk daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui apa hakikat roh, bagaimana hakikat roh, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma kunta tadri, engkau tidak tahu apa itu Alkitab dan tidak pula apa itu al-iman. Maka manusia mereka dalam keadaan dolun, dalam keadaan tersesat ketika mereka tidak mau berusaha untuk mendapatkan hidayah tadi. Fal insanu yuladu mafturan ala qabil haq. Maka manusia itu dilahirkan dalam keadaan maftur, dalam keadaan fitrah. Itu maknanya dia siap menerima kebenaran. Fa in hadahullah, maka jika Allah memberikan hidayah,
sabbabalahu man yu'allimul huda, maka Allah akan memberikan sebab kepada dia ada orang yang mengajarinya. Fasara muhtadiyan bil fi'li, maka dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah untuk melakukan hal kebaikan. Pada angkana muhtadiyan bil quwwah, setelah tentunya dia mendapatkan hidayah dengan kekuatan, dengan berusaha. Namun jika Allah Subhanahu wa taala menghinakan seseorang, maka Allah akan pegang. Allah tidak akan memberikan sebab ada orang yang mengajarinya, sehingga tidak akan bisa merubah daripada fitrah. Dia akan siap menerima daripada kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu maulidin yuladu 'alal fitrah, fabawahu yuhawidani wa yunassirani aw yumajjisani. Maka setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan siap menerima daripada Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam hadis ini ada perintah untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Minta kepada Allah hidayah, dan hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad, itu bimbingan, ya, penjelasan, ya. Yang kedua adalah hidayatul taufik, hidayah taufik untuk mengamalkan daripada Islam, untuk mengamalkan daripada ketaatan dan meninggalkan larangan. Wa hajatul ibadah ila hidayah asyadu min hajatim ila ta'am wa syarab. Maka butuhnya hamba kepada hidayah itu lebih dibutuhkan daripada butuhnya seseorang kepada makan dan minum. Butuhnya kita kepada hidayah Allah itu lebih daripada butuhnya kita makan dan minum. Kita butuh makan dan minum untuk menguatkan jasad kita. Maka lebih lagi kita butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Fa yas'alunallah, maka mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala yutsabbitahum 'alal hidayah, agar dikokohkan di atas hidayah. Wa yazidahum huda 'ala huda, dan mereka juga minta kepada Allah petunjuk di atas petunjuk. Maka pada intinya manusia itu dalam keadaan dalam keadaan tersesat, kecuali orang yang Allah beri hidayah. Maka minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya, ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang beri aku makan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian adalah 'arin dalam keadaan telanjang kecuali orang yang beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Dalam dua kalimat ini ada penjelasan syiddatu iftiqal ibad ila rabbihim, butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan butuhnya mereka untuk mendapatkan rezeki, pakaian, makanan. Wa anna alaihim ayas'aluhu subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kewajiban mereka adalah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta makanan, minta pakaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin selanjutnya, ya ibadik innakum tukhti'una bilail wan nahar wa naghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah tukhti'un, berbuat salah, siang malam itu berbuat salah. Wa naghfiru dzunuba jami'an, dan aku Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Maka dalam kalimat ini
Allah mewajibkan kepada para hamba untuk melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Namun ketika seorang manusia melakukan perintah menjauhi larangan, pasti di situ ada taksir, ada kekurangan, tidak bisa sempurna, pasti ada kekurangan. Maka Allah wajibkan mereka untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia tidak ada yang maksum. Semaksimal sebesar apapun ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebesar apapun dia meninggalkan larangan, sekuat apapun dia, tetap manusia adalah manusia. Tidak ada yang sempurna. Pasti dia ada taksir, ada kekurangan dalam menjalankan ketaatan atau dalam meninggalkan larangan. Wal wuqu' fi syai'un mimma nuhu anhu wa tariqus salamah min dzalika wujuju ila Allah. Maka jalan agar kita selamat dari itu semua, maka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam dosa. Wa su'alullah ayaghfiraha lahu, dan hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka Nabi mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu khata', banyak berbuat salah. Namun sebaik-baik orang berbuat salah adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin selanjutnya, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mungkin bisa memberikan bahaya kepadaku, dan kalian tidak akan sekali-kali memberikan manfaat kepadaku. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang kalimat ini, anal ibad la yaqdiruna ayusilu naf'an wala daran illallah, bahwasanya seorang hamba tidak akan mungkin mampu untuk memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa seorang hamba itu memberikan manfaat kepada Allah atau memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirinya Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. La hajata lahu bi ta'atil ibad, Allah tidak butuh tentang ketaatan seorang hamba. Karena pada hakikatnya ketika seorang hamba taat kepada Allah, itu manfaatnya kepada hamba itu sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama hum yantafi'una biha, pada hakikatnya mereka sendiri yang akan mengambil manfaat dari ketaatan mereka. Wala yatadarru bima asim, dan maksiat seorang hamba itu tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang hamba bermaksiat, itu justru akan membahayakan hamba itu sendiri. Maka Allah berfirman, fala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri innahum la yadurrullaha syai'a wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri, maka janganlah membuat susah segeranya atau cepatnya mereka dalam kekufuran. Innahum la yadurrullaha syai'a, sesungguhnya mereka tidak akan menyusahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sekali-kali tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurrullaha syai'a, maka barang siapa yang berbalik Allah menjadi kufur, maka tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Di pada intinya manfaat dan mudarat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepada Allah atau memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba taat, itu hakikatnya manfaatnya kembali kepada hamba itu sendiri. Begitu pula ketika seorang hamba itu bermaksiat, maka tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru akan membahayakan hamba itu sendiri.
Ma'asal muslimin rahimakumullah. Poin selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama sampai terakhir, seluruh manusia dan jin, mereka berada dalam hati yang paling bertakwa, semuanya bertakwa, itu tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebaliknya, seandainya orang yang pertama sampai terakhir, seluruh jin dan manusia, mereka berada di dalam hati yang paling fajir, ya, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua kalimat ini ada penjelasan kamali mulkihi subhanahu wa ta'ala. Dalam dua kalimat ini ada penjelasan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal ibad law kanu kulluhum ala atqa, bahwasanya seorang hamba, seandainya mereka semua itu bertakwa, ya, itu tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia itu maksiat, ya, itu tidak akan mengurangi akan kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna taqwa kulli insani innama yakunu nafi'atan lidzalikal muttaqi. Karena pada hakikatnya ketakwaan seorang hamba itu manfaatnya akan kembali orang yang bertakwa tadi. Dia bertakwa, taat kepada Allah, meninggalkan larangan. Itu hakikatnya ketakwaan dia itu akan kembali kepada dia sendiri. Wa fujuru kulli fajir innama yakunu daruratan alaihi. Begitu pula maksiat, ketika seorang itu berbuat fajir, ya, maka hakikatnya itu akan membahayakan kepada dirinya sendiri. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Poin selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama sampai terakhir, seluruh jin dan manusia, mereka berdiri berkumpul dalam satu tanah lapang. Fasa'aluni, mereka semua minta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatu, kemudian aku berikan masing-masing permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi yang ada di sisiku. Illa kama yanqusul mikhyatu, kecuali sebagaimana berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat lagi. Apa yang tersisa dalam jarum itu? Sama sekali nggak berpengaruh. Apa berkurang airnya? Kecuali hanya sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam lautan tadi. Wa hadza yadullu ala kamali ghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin menunjukkan akan sempurnanya, akan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waftiqari ibadi ilaihi, dan butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya seluruh jin dan manusia, seandainya mereka berkumpul dari awal sampai akhir, masing-masing mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berikan permintaan mereka semua, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sebagaimana berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat lagi. Wal ma'na anu la yahsulu naqsun aslan, maknanya la yahsulu naqsun aslan, itu tidak akan mengurangi secara asal, tidak mengurangi. Li'anna ma ya'luqu fil mikhyat wa huwa al-ibrah minal ma la yu'tabar, karena sesuatu yang menempel pada jarum tadi, ketika kita celupkan jarum itu ke air, ke lautan, kemudian kita angkat lagi, yang nempel itu enggak dianggap, ya, la yu'tabar, tidak dianggap, la fi wazi wa la fi ra'il ain,
baik ketika ditimbang atau dilihat dengan mata, dengan dibandingkan dengan air yang ada di lautan, itu sama sekali tidak berkurang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian poin yang terakhir, ya ibadi innama hiya amalukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khairu dzalik fala yalumanna ila nafsah. Wahai hamba-hambaku, itu semua hanyalah amalan-amalan kalian. Usiha lakum, aku menghitungnya untuk kalian. Thumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku sempurnakan pahalanya untuk kalian. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kemudahan untuk bisa beramal soleh, beriman, kokoh di atas iman Islam, ya, maka ucapkan alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada khairu dzalik, namun barang siapa yang mendapatkan selain itu, ternyata dia senantiasa bermaksiat, ternyata dia terjatuh dalam kubangan maksiat, dosa, syirik ataupun yang lainnya, fala yalumanna ila nafsah, maka janganlah mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Penjelasan beliau, an-nasu fi hadhil hayah mukallafun, maka manusia dalam kehidupan ini mereka diberikan beban untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Wa kullu ma yahsulu minhum min amal khairan aw syarran fa musun alaihim, maka setiap apa yang mereka hasilkan, mereka lakukan dari amalan, baik kebaikan atau keburukan, itu akan dihitung. Sayajidu kullun amamahu ma qaddam, mereka nanti akan mendapati apa yang mereka lakukan di akhirat, apa yang melakukan di dunia ini. Jika mereka menanam melakukan di dunia kebaikan, tentu nanti di akhirat akan mendapatkan kebaikan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ketika dia melakukan keburukan, menanam kejelekan, tentu yang dia dapatkan juga kejelekan dan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seberat biji sawi, biji dzarrah, nanti dia akan melihatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan beramal keburukan meskipun hanya sebiji dzarrah, nanti pada yaumul qiyamah dia akan melihatnya. Faman qaddama khairan wajada thawabah amamahu, maka barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala di depannya. Wa thawab, dan pahala min fadlillah alal abdi, dan pahala merupakan karunia Allah kepada hambanya. Wa fil khair fid dunya wa min taufiqillah lil abdi, dan perbuatan kebaikan, seorang bisa berbuat baik, taat, istiqomah, ya, di dunia ini, itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Falul fadlu awalan wa akhiran, maka milik Allah karunia dari awal dan sampai akhirnya. Wa man wajada amamu khairul khair, amun barang siapa yang mendapati di dunia ini adalah keburukan, fa inna ma utiyal abdu min qibli nafsi, maka sesungguhnya hamba diberikan sesuatu itu dari dirinya sendiri. Ketika dia berbuat maksiat, ya dia akan mendapatkan keburukan, dia akan mendapatkan apa yang setimpal dari apa yang mereka lakukan. Fa idza wajada amal adab fala yalumuna illa nafsah, maka jika nanti dia mendapatkan azab, mendapatkan siksaan, maka janganlah dia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini di antara beberapa poin yang beliau jelaskan. Kemudian faidah dari atau kesimpulan dari hadis ini, pertama adalah ana minal ahadits ma yarwi ar-rasul an rabbih. Di antara hadis-hadis di sana ada hadis yang namanya hadis qudsi, yang mana Rasulullah langsung meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, tahrimul zulmi atau tahrimullah adzulma ala nafsi.
Allah mengharamkan kedzaliman terhadap dirinya dan mensucikan dari berbagai macam kekurangan dan aib. Ma'ithbati kamil antidihi, bersama dengan menetapkan kesempurnaan daripada lawannya, yaitu adil. Ketika Allah mengharamkan kedzaliman terhadap dirinya, berarti terkandung di situ penetapan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah Maha Adil. Ya, tidak ada kedzaliman pada diri Allah Subhanahu wa taala. Faedah ketiga, tahrimullah adzulma 'alal ibad li anfusihim wa li ghairihim. Allah mengharamkan kedzaliman terhadap para hamba, baik terhadap dirinya atau terhadap orang lain, tidak boleh mendolimi. Kemudian faedah yang keempat, syiddatu hajatil ibad ila su'ali rabbihim al-huda wa ta'am wal kuswa wa ghairi dzalik min umuri dini wa dunyahum. Sangat butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta hidayah, minta makan, minta pakaian dan selainnya dari perkara-perkara dunia atau perkara-perkara akhirat atau perkara-perkara agama mereka. Faedah kelima, annallahu yuhibbu min ibadi ayas'alu kulla ma yahtajuna ilaihi min umuri dunya wa din. Allah sangat mencintai dari hamba-hambanya yang mereka meminta setiap apa yang mereka butuhkan, baik dari urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan agama. Allah sangat mencintai hamba yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah keenam, kamal mulkillahi azza wa jalla, sempurnanya kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahasanya seorang hamba tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepada Allah dan tidak akan mungkin bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi manfaat itu kembalinya kepada hamba dan mudarat itu akan kembali kepada hamba itu sendiri. Faedah ketujuh, anal ibad la yaslamuna minal khata'. Seorang hamba tidak akan bisa selamat dari kesalahan dan dosa. Tidak akan mungkin, karena seorang hamba itu tidak maksum. Wa ana alim at-taubah, maka kewajiban mereka adalah bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah ke-8, anna taqwa wal fujur yakunani fil qulub. Bahwasanya takwa dan kefajiran itu tempatnya di dalam hati. Ketakwaan itu tempatnya di dalam hati. Begitu pula fajir, sifat suka bermaksiat, itu hakikatnya tempatnya di dalam hati. Faedah ke-9, ana mulkullah la tazidu ta'atal muti'in wala tanqusu ma'asil asil. Bahwasanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bertambah dengan ketaatan orang yang taat. Tidak akan berkurang kerajaan Allah dengan maksiatnya orang yang bermaksiat, tidak berpengaruh sama sekali. Seorang hamba itu akan taat, semua manusia akan taat, itu akan menambah kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya, ketika seluruh manusia ini akan bermaksiat, itu akan menambah kekuasaan, tidak akan mengurangi daripada kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faedah ke-10, kamalu ghinallah wa kamal mulkihi, sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memberikan kepada hambanya dari awal sampai akhir seluruh jin dan manusia, mereka semua minta dan Allah memberikannya, itu tidak akan mengurangi daripada kekayaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faedah ke-11, hathul ibad ala ta'ah, anjuran kepada para hamba untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya akan ada perhitungannya. Sekecil apapun kebaikan dia akan melihatnya, sekecil apapun keburukan dia juga akan melihatnya nanti pada yaumul qiyamah. Faedah ke-12, ana man wafaqallahu li tariqil khair dhafira bi sa'adati dunya wal akhirah. Barang siapa diberikan taufik untuk bisa berjalan dalam kebaikan, di dalam Islam, ketaatan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
wal fadlu lillah litaufiq lisuluki sabil huda. Maka karunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Litaufiq, untuk mendapatkan taufik dan menempuh jalan petunjuk yang benar, dan juga untuk mendapatkan pahala atas semuanya itu. Kemudian faedah yang terakhir, anna man farata wa asa'al amal dhafira bil khusran nadima haitsu la yanfa'u nadam. Barang siapa yang meremehkan dan berbuat keburukan, ya, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi, dan dia akan menyesal. La yanfa'u nadam, yang namanya penyesalnya tidak akan bermanfaat lagi. Ketika seorang itu bermaksiat, ya, meremehkan tentang kebaikan, ya, sehingga dia senantiasa bermaksiat, berbuat dosa, berbuat jelek, maka dia akan menjadi orang yang rugi, dan nanti dia akan menyesal, dan penyesalannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Tema asal muslimin rahimakumullah, demikian apa yang kita baca pada malam hari ini berkaitan dengan hadis yang ke-24, hadis yang lumayan panjang. Insyaallah manfaatnya, faedahnya sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menambahkan keimanan kita dan bisa menambah kebaikan kita pada yaumul qiyamah. Demikian apa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya ada sanusut, itu sesuai dengan